3 cerita horor di Jepang. Akamanto. Akamanto juga dikenal sebagai jubah merah. Dia mengenakan topeng putih dan jubah merah panjang. Akamanto menghampiri para korban saat mereka paling rentan, yaitu ketika korban berada di toilet. Ada banyak variasi dari legenda ini. Di beberapa cerita, dia memegang tisu toilet berwarna merah dan biru. Tapi di lain cerita, dia hanya mengenakan jubah. Lalu dia selalu meminta korbannya untuk memilih warna, merah atau biru. Tidak peduli apa jawaban mangsanya, Akamanto akan membunuh orang tersebut. Jika orang memilih warna merah, maka dia akan menghadiahi korban dengan tusukan. Menumpahkan darah ke seluruh ruang toilet. Jika korban menjawab biru, Akamanto akan mencekik atau menghisap darah si korban sampai wajahnya menjadi biru dan mati di lantai. Jadi, pilihan terbaik adalah mengabaikan iblis itu atau melarikan diri. Beberapa orang percaya bahwa Akamanto berdasarkan kisah seorang pembunuh di dunia nyata bernama Aogeto, yang juga disebut sebagai pembunuh berselimut biru. Di wilayah Fukui pada tahun 1906, ada 3 korban yang diculik oleh seorang yang mengenakan kerudung biru di kepalanya. Diperkirakan ketiga korban tersebut tidak ada yang selamat dan dibunuh dengan brutal. Boneka Okiku. Okiku adalah boneka yang dibeli oleh seorang kakak laki-laki berusia 17 tahun untuk diberikan kepada adik perempuannya yang berusia 2 tahun bernama Okiku. Anak itu sangat menyukai boneka setinggi 40 cm tersebut. Boneka itu tetap ada di sisinya ketika bermain dan tidur sekalipun. Hingga 1 tahun kemudian, pada tahun 1919, dia meninggal secara mendadak karena suatu penyakit. Keluarga mendoakan Okiku dan meletakkan boneka itu di dekat kuilnya di altar rumah. Suatu hari, mereka menyadari ada yang aneh dengan boneka itu. Rambut di kepala boneka itu tumbuh makin panjang selayaknya rambut manusia. Setelah itu, kejadian aneh terus terjadi di sekitar boneka tersebut, termasuk lampu yang berkedip-kedip dan suara-suara aneh. Keluarga tersebut percaya bahwa boneka itu memiliki roh putri mereka yang telah meninggal, dan mereka pun menjaganya hingga menitipkannya di kuil Manenji. Di kuil itu, rambut Okiku masih bertumbuh panjang. Karena terus bertumbuh, orang di kuil itu juga berulang kali memotong rambut boneka itu hingga hari ini. Salah satu pengurus di kuil itu menyatakan bahwa Okiku memberitahu kepadanya kapan harus memotong rambut dengan cara mendatanginya lewat mimpi. Jeritan di terowongan Inunaki.
Terowongan ini merupakan jalur masuk ke suatu tempat terisolasi bernama Desa Inunaki. Beberapa orang mengatakan bahwa siapa saja yang memasuki desa itu akan mengalami kematian yang mengenaskan. Bahkan di pintu masuk desa, orang akan disambut oleh papan yang memperingatkan bahwa konstitusi dan hukum Jepang tidak berlaku di sini. Saat ini, desa dan terowongan Inunaki telah lama dianggap sebagai salah satu lokasi paling berhantu di seluruh Jepang. Bukan tanpa alasan, karena memang benar-benar terjadi pembunuhan brutal di tempat ini. Terowongan yang terpencil dan jarang dilalui lalu lintas ini menjadi tempat yang populer bagi para kelompok gangster. Kisahnya berawal di suatu sore bulan Desember tahun 1988. Sekelompok remaja menculik, merampok, dan menyiksa seorang pemuda umur 20 tahun bernama Umeyama Kouichi. Kemudian kelompok geng ini membakar pemuda itu hidup-hidup di dalam terowongan. Kini terowongan telah disegel dengan blok-blok beton yang menyisakan sedikit lubang di atasnya, membiarkan orang bisa mengintip apa yang ada di dalam terowongan itu. Tapi hati-hati, orang bilang bahwa seperti ada sosok yang memperhatikanmu ketika kamu mengintip. Belum lagi kamera yang malfungsi mendadak, serta berbagai aktivitas misterius lainnya. Terowongan ini juga jauh dari keramaian, yang berarti tidak akan ada yang menolong jika terjadi apa-apa.